Public speaking itu bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi juga harus memperhatikan gestur atau bahasa tubuh supaya kamu bisa memukau perhatian banyak orang. Kamu mau tahu gimana caranya? Yuk kita bahas. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya? Sehat? Gimana? Kegiatan-kegiatannya lancar atau gimana? Semoga kamu sehat terus ya, bahagia terus pastinya, dan juga dimudahkan urusannya, dimudahkan juga segala rezekinya. Guys, selamat datang lagi di channel YouTube Menghebat Bersama. Dan hari ini kita akan bahas tentang gestur ataupun bahasa tubuh ketika kita public speaking. Karena aku masih banyak ya ngeliat orang ketika public speaking dia tuh gesturnya diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang enakan ya. Karena apa? Karena, bentar deh, buat kamu yang belum subscribe, aku ngeliat kamu ada yang belum subscribe nih. Boleh dong diklik tombol merahnya, di subscribe dulu, nyalakan juga tombol loncengnya, kita akan lanjut lagi. Karena ternyata menurut penelitian dari seorang pakar komunikasi yang bernama Albert Mehrabian mengatakan bahwa ternyata gestur atau visual kita itu punya pengaruh 55% ketika kita public speaking. Jadi yang berpengaruh ketika kita tampil di hadapan banyak orang atau public speaking, yang paling banyak presentasenya adalah visual, gestur, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian ada apa lagi yang tidak ada? Vokal, 38%. Intonasi kita, artikulasi kita, kemudian yang terakhir adalah verbal, kontennya, isi kontennya tuh 7%. Isi kontennya sebagus apapun isi kontennya, sepinter apapun kamu, kalau kamu tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar, akan sia-sia gitu loh, gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang gestur. Gestur apa aja ataupun bahasa tubuh apa aja yang harus kamu perhatikan ketika kamu akan tampil di hadapan banyak orang. Yang pertama pastinya adalah visualnya kamu. Walaupun misalkan kita nggak cantik, walaupun kita misalkan nggak ganteng, nggak apa-apa. Karena apa? Karena cantik dan ganteng itu relatif ya. Yang menurut orang, misalkan kita nggak cantik, menurut kita mah kita cantik gitu. Menurut orang tua kita mah cantik gitu. Jadi cantik dan ganteng itu relatif. Jangan sampai kamu, aku mah jelek teh. Hey, ganteng, cantik, jelek, itu relatif guys. Jadi kamu jangan terlalu overthinking dengan hal itu. Tapi yang harus kamu perhatikan adalah visual penampilannya kamu. Sebelum kamu tampil di hadapan banyak orang, gak perlu baju bagus sebenarnya, tapi kamu perlu pakai baju yang rapi. Oke? Rapi, jangan sampai kusut, karena kamu akan jadi pusat perhatiannya banyak orang. Semua mata akan tertuju padamu. Makanya penting untuk pakai pakaian yang rapi, yang bersih, jangan sampai kotor gitu kan. Rapi, bersih, wangi. Apalagi kamu jadi narasumber. Kalau misalkan kurang enak nih wanginya gitu kan, itu akan mengganggu audiensnya kamu. Atau misalkan kamu kurang rapi, misalkan bajunya gimana gitu ya, nyengsol teh apa ya bahasa Indonesianya, bajunya gak rapi, itu akan mengganggu perhatian audiensnya kamu. Jadi kamu harus pastikan kamu pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bersih. Cowok nih kalau pakai rambut tuh rapihin dulu gitu kan, cewek juga sama gitu kan, jangan sampai nanti nyengsol rambutnya, jangan sampai kusut. Jadi harus rapi dulu, karena yang akan dilihat orang pertama kali dari kita itu adalah penampilannya kita kan ya, bukan isi kepala kita tapi penampilannya kita. Kalau aku ketemu sama orang rapi, seneng, bawaannya seneng, karena wah dia rapi nih orangnya gitu. Jadi udah ada penilaian dari pertama kali, audiens itu akan menilai kita dari penampilannya kita. Selain dari penampilan, teman-teman juga harus memperhatikan gestur ya, gestur tubuh. Jadi ketika teman-teman berbicara di hadapan banyak orang, jangan sampai teman-teman itu saya akan memperagakan. Bentar ya, agak riuh ya. Kelihatan ya, aku sedang berdiri. Jadi kalau misalkan teman-teman akan tampil di hadapan banyak orang, jangan sampai si tangannya tuh gini. Dan kamu tuh bukan jadi pembina upacara gitu. Jadi kamu juga tangannya jangan gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh bukan boneka.
Jadi tangannya gimana Teh Indah? Coba kamu lihat, ini tangan saya, ini tangan kamu. Tangan kamu itu nantinya jangan terlalu merapat gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kayak takut ya. Kamu tuh lagi nggak pede. Nah, biasanya kalau misalkan kamu tangannya terlalu tertutup, ini artinya bahwa kamu itu kurang pede atau bahkan kamu itu tertutup orangnya. Makanya kamu buka sedikit, tapi jangan terlalu terbuka gini. Kalau gini mau ngapain? Mau senam gitu kan? Enggak dong. Jadi kamu terbuka dikit, terbuka segini aja. Kemudian kamu gerakan gestur tangannya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang, kalau misalkan kamu lagi diem gini juga gak apa. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengatasi nervous. Nervous kan misalkan berhubungan dengan detak jantung yang cepat, kamu bisa gestur tangannya gini. Jadi tangan kamu ini bergerak ke kanan kah, ke kiri kah, ke atas, ke bawah, jadi bergerak. Dan posisi berdiri kamu juga tegak ya, jangan sampai nunduk. Kalau nunduk kayak gini kamu jadi kayak nggak pede, tapi kamu harus tegak. Tegak ini menggambarkan bahwa kamu pede, pede dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang ingin kamu sampaikan, gitu ya. Gestur tangan juga sama, kamu harus gerak tangannya, tapi jangan kayak gini mau joget gitu atau mau silat, enggak dong. Jadi aduh, jadi kamu gerakan tangan sesuai dengan apa yang kamu sampaikan aja untuk menekankan, misalkan 1, 2, 3, saya berpikir, saya merasakan, gitu. Itu ya gestur tangan. Tapi gimana caranya untuk melatih gestur tangan? Cara untuk melatih, ini no cut no edit ya. Cara untuk melatih gestur tangan adalah memang, kalau saya tuh otomatis aja. Sebenarnya kalau gestur tangan, kalau kamu terlalu memikirkan, oke saya mengatakan ini, kemudian tangannya harus gini, 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 itu bakalan pusing. Kamu tuh bakalan ruwet gitu. Makanya kamu harus membiasakan ketika kamu berbicara, ketika kamu ngobrol sama banyak orang, ataupun kamu ngobrol berdua deh sama teman kamu, tangan kamu juga ikutan gerak. Ketika kamu sudah terbiasa, luas nih tangannya ketika berbicara, ketika kamu tampil di depan banyak orang, public speaking, kamu juga akan terbiasa menggunakan tangannya kamu. Gestur tangannya teh ada. Ini contohnya saya. Walaupun ini di depan kamera, tangan saya kan nggak bisa diem ya. Tapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga, tidak berlebihan gitu kan. Itu gestur tangan ya. Kemudian yang kedua adalah eye contact. Tatap mata saya. Eye contact ini yang menjadi permasalahan. Banyak orang yang gak berani natap mata audiens karena kalau saya natap matanya, saya bakalan lupa, ngeblank gitu kan. Maka apa yang harus kamu lakukan? Kamu tetap harus natap matanya ya. Karena kalau audiens kamu gak ditatap, mereka gak merasa diperhatikan gitu guys. Jadi kamu harus tetap menatap mata audiensnya kamu. Aku gak bisa natap bola matanya, gak apa-apa. Kamu bisa naik dikit. Nah, ke alisnya. Kamu tatap aja alisnya. Aku juga gak bisa natap alisnya. Masih gemeteran. Oke. Tatap bagian ini ya, dahinya. Gitu, bagian dahinya. Aku juga gak bisa. Masih gak bisa. Aku natap bagian dahinya, bagian mukanya. Aku masih ngeblank. Oke. Kamu bisa tatap bagian tembok yang searah dengannya. Gitu. Yang terpenting adalah kamu menatap mata audiensnya kamu. Kalau misalkan pesertanya 5-10 orang, kamu bisa tuh natap semuanya. Tapi kalau misalkan pesertanya 100 bahkan 1000, ya kamu gak bisa natap semuanya. Kamu ambil aja misalkan di sebelah kanan, perwakilan ya, sebelah kanan, sebelah kiri, tengah gitu kan, tengah depan, tengah belakang, kayak gitu. Jadi kamu tatap matanya, tapi kan tatap mata juga nggak lama, nggak sampai 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak. Kalau misalkan kita tatap terlalu lama, ya bakalan baper audiensnya kamu. Jadi nggak terlalu lama, kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Indah Alasan, hari ini saya akan menyampaikan tentang gitu. Jadi per kalimat ya 2 sampai 3 kalimat. Misalkan kamu di bagian kanan, kemudian kamu berpindah, kalimat lainnya kamu di bagian tengah, kemudian berpindah lagi ke bagian kiri. Tapi jangan terlalu cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak gitu kayak ngapain tuh? Nanti sulit sulit audiens kamu ngeliatin kamu karena kamu terlalu interaktif, terlalu banyak gerak gitu. Gitu ya. Jadi eye contact,
eye contact penting ya. Eye contact kamu harus biasakan dulu juga, aku sama guys. Apalagi kalau kita perempuan gitu ya, menatap mata yang cowok tuh kadang kita baper, apalagi yang cowoknya ganteng gitu kan, aduh. Nggak dong. Jadi harus tetap menatap mata audiens. Kemudian juga kamu harus ekspresif. Ekspresi itu bukan bukan kayak kamu harus semua ekspresi ada, enggak, tapi ekspresi kamu minimal senyum gitu kan. Sebelum kamu tampil di hadapan banyak orang, jangan lupa untuk tersenyum. Ketika kamu di atas panggung, jangan lupa tersenyum, jangan sampai cemberut aja. Cemedut gitu kan bahasa Sunda mah. Kalau kamu cemberut itu audiens kamu males ngeliatin kamu, makanya senyum. Kalau aku biasanya ya ini attitude, tapi ini bisa teman-teman lakukan atau bisa teman-teman juga tidak lakukan. Ini saranku. Aku akan menyontohkan. Misalkan, ketika kamu dipanggil menjadi seorang narasumber, ini beneran no cut to edit. Mari kita panggilkan narasumber hebat kita, Teh Indah Al-Asad. Nah, sebelum kamu tampil di hadapan banyak orang, kalau aku biasanya, ketika aku akan maju ke depan panggung dengan postur yang tegak, aku akan berjalan ke atas panggung dengan postur yang tegak, udah megang mic. Aku sebelum ke atas panggung, aku akan menghadap dulu ke audiens dan aku akan. Jadi sebagai tanda penghormatan ke audiens, ataupun misalkan ada tamu-tamu undangan, baru aku akan maju ke atas panggung dengan posisi tegak dan sudah megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Gitu ya guys ya. Jadi itu adalah attitude-nya. Ketika kita sudah memberikan misalkan kayak penghormatan lah ya ke audiens, kita akan mendapatkan kesan baik, wah ini orangnya ramah nih, gitu. Jadi kan kita bisa membuat orang tuh akan menilai seperti apa sih dengan attitude-nya kita, dengan perilakunya kita. Gitu, gestur yang harus teman-teman perhatikan. Jadi gestur tangan, kemudian juga eye contact, kemudian ekspresi, kemudian postur tubuh ya. Jangan sampai ketika kamu berbicara, kamu tuh diem aja tangannya gitu kan, gak bergerak. Ini akan kurang enak. Aku kalau ngelihat narasumber dan tangannya diam aja, itu kurang enak gitu. Makanya teman-teman bisa menggunakan gestur tangan, dan ternyata memang secara penelitian gestur bahasa tubuh itu punya pengaruh paling besar dalam public speaking menurut Albert Mehrabian, yaitu 55%. Gitu ya guys ya, gampang kan? Jangan lupa dipraktekkan, oke? Jangan lupa diimplementasikan. Teh, prakteknya gimana? Kan aku teh misalkan gak dapat kesempatan buat jadi MC, boro-boro jadi MC, boro-boro jadi narasumber gitu, jadi MC juga enggak, gimana dong? Kalau aku prakteknya biasa, setiap kesempatan yang datang kepadaku itu bukan hanya sekedar MC ya, bukan hanya sekedar moderator atau apapun itu, narasumber apapun itu, tapi aku ngobrol sama kamu misalkan ya offline, itu juga adalah eksperimen komunikasiku, bahasanya eksperimen public speakingku. Aku ngobrol berdua aja, aku coba untuk menerapkan bagaimana gesturnya. Oh, kamu gimana kabarnya? Kan tangan main nih. Eye contact, aku kalau misalkan temen lagi ngobrol sama aku tatap matanya, tatap mata saya, gitu kan. Tatap matanya, terus ya aku fokus sama dia, gak main handphone misalkan. Kemudian postur tubuhku juga misalkan tegak, gak membungkuk, kayak gimana, kamu cerita apa? Kan gak gitu juga. Jadi kamu ngobrol sama orang pun itu adalah praktek public speakingmu, praktek komunikasimu. Jadi jangan sampai ada alasan, teh aku bukan siapa-siapa, gak mungkin dipanggil jadi MC, gak mungkin dipanggil jadi narasumber dan lain sebagainya. Jangan banyak alasan. Setiap kesempatan yang datang kepada kamu, kamu ngobrol sama teman kamu, itu adalah prakteknya kamu. Jadi kamu harus serius, jangan sampai dianggap main-main. Oke, aku misalkan, dah, Teh Indah mau cerita dong, gas. Oke, aku dapat ladang praktek nih. Oke, gimana? Mau cerita apa? Seneng banget sih, aku juga ngerasain apa yang kamu rasakan, ekspresi itu. Tangan gerak, gitu. Gitu ya. Jangan lupa praktek, jangan lupa latihan, jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, teman bertumbuhnya kamu, supaya kita bisa menghebat bareng-bareng. Kita bisa menghebat bersama, channel menghebat bersama pastinya. Dan itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!